Sebagian besar penonton pastinya merasa cukup familiar dengan salah satu penampakan kuntilanak paling fenomenal yang tertangkap kamera salah satu stasiun televisi pertengahan tahun 2004 di suatu bangunan kota Atlas. Saya tidak akan banyak membahas penghuni gaib di sana karena nantinya akan menjadi pembahasan yang terlalu panjang untuk diceritakan. Bangunan ini dulunya kantor pusat NIS atau kantor pusat perusahaan jawatan kereta api milik swasta. NIS merupakan kereta api swasta yang mendapat konsesi dari pemerintah kolonial untuk menghubungkan daerah pertanian yang subur di Jawa Tengah dengan kota pelabuhan Semarang. Jadi, NIS lebih fokus mengangkut hasil bumi untuk dibawa ke pelabuhan. Selanjutnya, hasil bumi tadi dikirim ke Eropa. Bangunan yang pembuatannya dimulai pada 27 Februari 1904 didesain kali pertama oleh seorang arsitek Belanda bernama Insinyur Pederio. Namun, sebelum bangunan ini selesai, sang arsitek meninggal dan kembali diteruskan oleh Profesor Jacob F. Klinkhammer serta B.J. Kwendak, arsitek yang berdomisili di Amsterdam. Bangunan ini bisa dipastikan berbeda dengan yang lainnya karena tidak menggunakan tumbal manusia saat pembangunannya. Pada masanya, pembangunan ini lebih memilih untuk menanam sebuah batu mustika hijau sebesar kepalan tangan orang dewasa yang didatangkan khusus dari benua Afrika. Kawasan ini pada awalnya berupa rawa-rawa dengan batu mustika hijau yang telah diolah kekuatan energinya. Mata air tadi akhirnya bisa disumbat serta dihentikan, dan hari ini kawasan ini bisa dibilang menjadi salah satu maskot kota Semarang. Pada masa pendudukan Jepang, bangunan ini dijadikan markas militer Jepang, Kempetai dan Kidobutai. Kempetai adalah polisi militer dan Kidobutai adalah satuan pasukan elit. Berbicara mengenai pendudukan Jepang, tentunya tidak akan lepas dari kekejaman. Salah satunya adalah Jukun Lanfu yang artinya budak nafsu. Para wanita yang akan dijadikan Jukun Lanfu dicari dari berbagai penjuru kota dan pelosok desa. Mereka berusia rata-rata 14-23 tahun. Ada sekitar 20 orang Jukun Lanfu yang terdiri dari 15 wanita lokal dan sisanya noni Belanda yang dijadikan pemuas nafsu di bekas gedung NIS ini. Mereka diperlakukan tidak manusiawi. Lebih tepatnya, hanya dianggap seonggok daging yang bisa dinikmati setiap saat. Tidak peduli apakah mereka sedang datang bulan. Saat para serdadu sudah berhasrat, para Jukun Lanfu harus bersedia melayani mereka. Jika berani menolak, pastinya pedang yang akan berbicara. Para Jukun Lanfu yang dianggap cantik dan patuh akan dijadikan seperti geisha atau istri simpanan bagi tentara Jepang, dan tentu saja diperlakukan lebih baik. Sedangkan yang dianggap cantik tapi menentang akan diikat di kursi atau meja dengan posisi siap untuk dilecehkan. Mereka hanya diberi makan seadanya seperti nasi dengan garam dan ketela. Jika menolak makan, para Jukun Lanfu akan dipaksa serta dipukuli. Sekiranya tidak dibutuhkan lagi, mereka akan dibiarkan tanpa makanan atau dipenggal kepalanya. Tentara Jepang memang dikenal kejam dan suka memperkosa wanita. Mereka juga lebih tertarik kepada gadis lokal daripada sosok noni Belanda. Ada satu kisah yang terekam, yakni seorang noni Belanda yang berusaha lari ketika akan diperkosa. Dia kemudian dipenggal dan tetap diperkosa dengan kondisi tanpa kepala. Akibatnya, hingga saat ini, selasar lantai 2 penghubung antara gedung A dengan gedung B, kadang terdengar suara gadis berteriak, "Help me," yang kemudian sering diartikan orang-orang sebagai jeritan noni Belanda itu. Cerita lainnya yakni gadis bernama Satina yang berumur 19 tahun yang diangkut dari daerah Blora ketika tentara Jepang menjarah desanya. Satina diperlakukan tak jauh berbeda dengan Jukun Lanfu lainnya. Hingga naasnya dia hamil. Karena tidak tahan menanggung penderitaan, Satina mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di depan para tentara Jepang. Tentara Jepang hanya melihat dengan santai apa yang dilakukan oleh Satina karena mereka menganggap Satina sudah tidak berguna lagi
Jasadnya kemudian dibuang di sungai selatan gedung. Arwah Satinah seolah tidak terima dengan nasibnya. Dia sering menampakkan diri dengan berbagai sosok. Salah satunya adalah sebagai sosok kuntilanak. Jika kalian ingat dengan penampakan kuntilanak yang sempat terekam kamera dan membuat heboh pemirsa TV Indonesia, itulah sosok Satinah.